Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Sebelumnya, saya Nadia Hafitasari dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi dengan NIM PO712002100002. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga sebagai kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Selanjutnya ada karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran duktus atau menyekresikan hormon secara langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa dan hormon dalam darah, serta impuls saraf. Adapun macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terdiri atas 7 macam, yaitu yang pertama hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Letak kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu hipofisis. Hipofisis itu melekat di bagian hipotalamus. Untuk tiroid terletak di bawah laring, kelenjar paratiroid terletak di belakang tiroid, adrenal terletak di atas kutub ginjal, pankreas terletak di bawah lambung, gonad jika pada wanita terletak di bawah perut, jika pada pria di bawah zakar dalam skrotum. Yang terakhir ada timus. Timus itu terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Yang pertama, hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut sebagai master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis itu terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Yang pertama ada lobus anterior. Lobus anterior mengeluarkan hormon TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada ACTH yang berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Ada FSH yang berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Adapun LH yang berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Prolaktin yang berfungsi menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. GH yang berfungsi merangsang pembentukan tulang, MSH yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit. Yang kedua ada lobus posterior. Lobus posterior menghasilkan hormon yang pertama oksitosin yang berfungsi membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Ada hormon ADH yang berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Hormon tiroksin dan tridotironin berfungsi untuk proses metabolisme pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks. Untuk hormon kalsitonin berfungsi untuk menjaga keseimbangan darah dalam tubuh. Yang ketiga ada paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon yaitu paratormon. Paratormon itu berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Adapun yang keempat adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini yaitu yang pertama bagian korteks yaitu hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Yang kedua ada bagian medula yaitu hormon adrenalin dan non-adrenalin. Yang kelima ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel itu disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon yaitu hormon insulin dan hormon glukogen. Fungsi hormon insulin yaitu mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun.
fungsi hormon glukogen yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Yang keenam ada gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita atau ovarium dan kelenjar gonad pada pria atau testis. Hormon-hormon yang dihasilkan pada kelenjar gonad yaitu pada ovarium terdapat hormon estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan dan hormon progesteron yang berfungsi dalam penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Pada testis terdapat hormon testosteron. Fungsi hormon testosteron yaitu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang ketujuh, kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas menjadi sekitar 30-40 gram. Setelah dewasa, kelenjar timus akan berangsur-angsur menyusut. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar timus yaitu timopoietin dan timulin. Kedua hormon ini berperan dalam proses pembentukan sel T menjadi sel-sel spesifik timosin, menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.